Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 15 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena Tuhan selalu menjaga, melindungi setiap kita. Dan khususnya saya bersama grup, terima kasih kepada Bapa di surga, dan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang selama ini banyak mendoakan saya bersama grup yang sudah melaksanakan pelayanan perjalanan dari Jakarta menuju Turki, Istanbul, yang semua perjalanan acara berjalan sukses diberkati Tuhan. Kami sudah sangat diberkati oleh Tuhan, sudah menikmati berdoa berkat Tuhan di gereja-gereja jemaat ada di Turki, jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia, dan beberapa tempat yang lain. Dari sejak keberangkatan kami dari sejak tanggal 6 April sampai 15 April tadi sore, kami sudah tiba di Indonesia dengan penuh damai sejahtera di dalam penjaga daripada Tuhan. Dan saat ini saya sudah sampai tiba di rumah. Atas kemurahan Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, mari sama-sama kita datang menyembah kepada Yesus. Sebagai anugerah Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Yesus dengan setia, janji Tuhan ada upah besar di sorga. Saya akan menyanyikan semua pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Upahmu besar di sorga. Itu janji Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan betul baik. Dia akan memberikan mahkota kehidupan buat kita semua. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia. Perlu kita setia sampai di ujung jalanmu. Amin. Sampai kita akhir. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau dan aku tetap setia. Haleluya. Sampai di ujung jalanmu, di ujung jalanku dan jalan saudara. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Haleluya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, haleluya. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Ampunilah Bapa semua dosa salahku Bapa. Ampuni Yesus. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama di segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus yang begitu baik, yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara setiap kita, termasuk saya bersama grup rombongan. Banyak kesaksian-saksian yang saya sampaikan. Oh, luar biasa cintanya Tuhan. Tempat demi tempat saya selalu sertai Tuhan. Dan sejak awal berangkat dari tanggal 6 April sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Ini bukti nyata penyertaan Tuhan, cintanya Tuhan Yesus buat setiap kita. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka pentingnya kita pengalaman dialami bagi mereka yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana punya pengalaman? Seperti Bapak Ibu punya pengalaman pekerjaan. Kalau pengalaman itu saudara bekerja cukup lama di perusahaan itu. Kalau cuma pengalaman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bagaimana bisa mengalami pengalaman yang benar-benar yang punya kualitas. Demikian juga kita mau akrab dengan Tuhan. Ya, kalau kita akrab dengan Tuhan, pasti kita punya pengalaman begitu indah bersama Yesus. Haleluya. Jangan seperti dua murid Yesus perjalanan di Emmaus. Ya, masa Yesus sudah di tengah-tengah, dia tidak mengenal Yesus. Banyak orang Kristen ngakunya Kristen, tapi tidak punya pengalaman pribadi, tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Cuma mengenal nama, tapi tidak punya pengalaman pribadi. Ya, maka pentingnya kita harus akrab erat dengan Yesus supaya saudara punya pengalaman pribadi indahnya bersama Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman dengan Yesus, bagaimana punya kesaksian-kesaksian, saudara? Ya, oleh itu mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan, makin melalui firman-firman yang saya sampaikan, termasuk Bapak Ibu mendengar firman Tuhan dari beberapa hamba Tuhan, termasuk diri Bapak Ibu harus punya hubungan akrab dengan Tuhan. Ya, kita harus akrab dengan Tuhan secara pribadi, karena ikut Yesus itu ke pribadi-pribadi. Ya, sehingga demikian kita menikmati seperti Rasul Paulus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Rasul Petrus, setiap murid-murid Tuhan, anak Tuhan punya pengalaman. Rasul Yohanes punya pengalaman di Pulau Patmos luar biasa sehingga dapat menulis kitab Wahyu yang kita baca tadi dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. The faithfulness until the end. So, faithfulness until the end. Kesetiaan sampai terakhir langkah kita. Ya, sampai tinggalkan dunia ini. Sampai kita berjumpa dengan Bapa di sekitar di surga. Dan Tuhan berikan mahkota. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau baca sekarang Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 10. Beberapa nasihat baik tentang Tuhan dan hamba. Mari kita mau baca sama-sama supaya kita jelas. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Dan kalau memang saya minta maaf kalau ada yang kurang jelas, bisa saudara pribadi ya. Ya, bisa WA saya karena memang saya mungkin kurang waktu ya, kalau terlalu lama di YouTube nanti Bapak Ibu semua bosan nanti ya. Ya, namanya terlalu lama. Jadi saya atur waktunya 20 menitan, kurang lebih antara 15 sampai 20 menit ya, supaya tidak terlalu lama. Bapak Ibu masih banyak kegiatan-kegiatan, yang penting atur waktu biarpun hanya sebentar ya, untuk kita berdialog dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan,
tiap hari, tiap saat harus saudara ya. Karena Yesus satu-satunya Bapa Juru Selamat yang sangat kita cintai. Pasal 17 Lukas 17 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, jelas Tuhan berkata kepada murid-muridnya, dan Tuhan juga berkata kepada setiap kita bahwa kita simpulkan di Yesus katakan di sini bahwa pasti ada penyesatan. Ya, sudah Yesus katakan dalam Injil Matius, kalau kita baca Injil Matius pasal 24 ayat yang keempat dan kelima, demikian firman Tuhan. Matius 25 ayat 4 dan 5 ya. Matius 24, mohon maaf. Matius 24 ayat 4 dan 5. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini Yesus sendiri yang berkata bahwa pasti ada penyesatan. Dan sudah jelas saudara, yang jelas kita sudah alami akhir ini banyak kesaksian-kesaksian penyesatan ya. Kalau itu mari kita mau hati-hati. Di sini berarti kita harus teguh dalam iman ya. Supaya kita iman hanya kepada Yesus ya, bukan kepada yang lain. Kalau kita buka di dalam Wahyu pasal 14, iman hanya kepada Yesus ya. Jangan iman kepada nabi-nabi atau iman kepada siapapun ya. Ya, tapi iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Wahyu pasal 14 ayat 12 demikian firman Tuhan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, oleh karena itu mari kita belajar taat kepada perintah Allah, taat kepada firman Tuhan, rajin baca Alkitab seperti yang saya sampaikan pagi malam, supaya kita kuat seperti tumbuh-tumbuhan, akarnya bisa hidup. Kalau dalam suasana panas kemarau kita siram dengan air ya, supaya dia bisa bertumbuh dengan subur. Demikian kehidupan kita, siram dengan firman Tuhan, supaya iman kita makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga iman ini kepada Yesus ya. Jadi jelas melalui pengajaran firman Tuhan malam hari ini, Yesus katakan banyak penyesat, tapi kita jangan goyah, berpeganglah kepada firman Tuhan ya. Terus ayat yang kedua, ada lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Jadi jelas si penyesat itu, kata firman Tuhan, ia dilemparkan ke dalam laut, dia akan mati binasa saudara ya. Jadi penyesat itu adalah si iblis itu, termasuk manusia-manusia yang itu jejak iblis menjadi penyesat, berarti antikristus ya. Itu hati-hati, resikonya akan dihukum sama Tuhan ya. Ayat ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah. Jadi konteksnya di sini, kalau ada seorang berdosa kepada Tuhan ya, mungkin dosa kepada kita, mungkin kita dibohongin, atau kita difitnah, atau sesuatu yang melukakan hati kita sehingga orang itu berdosa kepada kita, dan kalau orang itu minta maaf ya, harusnya kita memberi maaf. Seperti doa Bapa kami ya, dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita, maka seyogianya kita juga mengampuni kesalahan orang. Tidak boleh dendam dengki. Orang Kristen tidak boleh dendam dengki ya, ingat itu. Ya, benci, berbuat jahat, rencana jahat, jauhkan itu. Tidak boleh saudara ya. Ampunilah dia, kata firman Tuhan ya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni ya. Jadi jelas kita punya kasih Kristus. Seperti Yesus juga mengampuni setiap kita ya. Jadi luar biasa kalau kita ikuti Yesus, kehidupan kita berkarakter baik saudara ya. Standar firman Allah, oleh itu menjadi kerinduan kita supaya hari demi hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat yang kelima ya, lalu ya kata Rasul suatu kepada Tuhan, tambahkan iman kami. Amin. Tambahkan iman. Iman dalam Roma pasal 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi artinya sering dengar firman Tuhan, seperti yang saya sampaikan pagi malam, termasuk Bapak Ibu dengarkan firman Allah dari banyak hamba Tuhan saat ini yang dipakai Tuhan. Mari yang penting di sini mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Mendengar tok, kalau Bapak Ibu tidak melakukan percuma ya. Mendengar dan kita memeliharanya, dan kita melakukan firman Tuhan ya. Jawab Tuhan ayat 6, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu.
seberapa besar iman yang dahsyat, saudara. Ya, karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ya, dalam Yakobus pasal 5:16b dikatakan, doa orang benar dengan sangat yakin itu besar kuasanya. Ya, itu bisa terjadi. Kan begitu kontak iman kepada Tuhan, yang bekerja bukan kita, tapi Tuhan yang melakukan apa menjadi iman kita. Karena Tuhan itu begitu baik. Yeremia 33:3, berdoa dan berseru, Tuhan menjawab setiap doa kita. Oleh itu mari melalui pembelajaran di sini, yang pertama, mari kita mau betul-betul kata firman Tuhan supaya punya iman kepada Yesus, supaya tidak kena ajaran sesat jatuh, jangan sampai, ya. Terus kedua, kalau bagi penyesat itu akan datang hukuman. Maka termasuk kalau Bapak Ibu kenal dengan orang-orang menyesatkan ajaran sesat, nasihatin dia, tegur dia baik-baik. Dan termasuk saudara, kalau ada orang bersalah kepada kita, belajar kita punya cinta kasih, mengampuni, ya. Ada 3 hal penting kita belajar, untuk memiliki iman kepada Tuhan. Dan kedua, kalau penyesat itu orang berdosa kepada kita, ampuni dia, ya. Dan kita doakan supaya mereka bertobat. Dan ketiga, tambahkan iman, yaitu supaya kita gali firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran. Terus berikutnya dari ayat 7 sampai 10, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan lain aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10 yang terakhir, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Di sini konteksnya, jadilah Tuhan dan hamba yang benar. Kalau menjadi Tuhan, miliklah kasih. Kalau kita punya hamba, punya karyawan yang bekerja untuk kita, marilah kita berbuat cinta kasih kepada dia. Seperti ini ayat yang ke-7. Mari segera makan. Bapak Ibu berbuat cinta kasih. Bukan sebaliknya ayat 8. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan makananku. Jadi bos. Ya memang saudara, kalau kita jadi bos pimpinan, bisa perintah kepada hamba. Tapi kata Tuhan tidak demikian. Marilah kita jadi Tuhan yang benar. Jadi dua-duanya benar. Tuhan yang benar, hamba yang benar. Tuhan yang benar adalah belajar untuk mencintai. Mencintai, mengasihi anak buah bawahan. Termasuk hamba bawahan harus memiliki sifat rendah hati. Ada juga hamba yang tinggi hati. Jangan. Ini kaitan dengan kita. Saya sebagai hamba Tuhan harus rendah hati. Bagi para hamba-hamba Tuhan, miliki sifat rendah hati. Katakan seperti ayat 10 kata Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, yaitu sifat taat. Hamba harus punya sifat rendah hati, harus punya sifat taat, sehingga demikian kita hidup seperti Kristus. Karena Yesus punya sifat rendah hati yang luar biasa. Dan Yesus punya sifat cinta kasih. Oleh itu melalui firman Tuhan mengajar kita bersama, supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, punya iman kepada Tuhan, sehingga tidak mudah tersesat, dan punya sifat kasih, mengampuni, dan juga sebagai pimpinan memiliki sifat kasih, mengasihi kepada karyawan, mengasihi kepada anak buah, jangan menindas, jangan menekan, tapi milikilah kasih. Dan sebagai hamba memiliki sifat rendah hati. Termasuk Tuhan juga miliki setiap kita harus punya sifat rendah hati. Supaya nanti kalau janji Tuhan, upah besar kita di surga. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau dan aku tetap setia. Mari kita setia sama Tuhan sampai di ujung jalanmu. Amin. Semoga saya terakhir sampai ujung jalan kita, itu sampai garis yang terakhir. Seperti di dalam 2 Timotius, saya mau baca 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
Dan aku telah melihara iman. Ini penting. 3 hal penting. Mencapai garis yang akhir. Sudah melakukan pertanian yang baik. Dan sudah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita mau setia, milikilah cinta kasih dan iman kita taat kepada firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Yesus dan memiliki sifat rendah hati dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.